Halo, saya Brandon Sabrandoko dengan nomor NIM 131120100066 di kelas Bisnis 2F. Saya akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu Community Development. Dari yang sudah saya peroleh dari wawancara kerja, saya mendapatkan beberapa ilmu baru. Seperti jika ingin menjadi pengusaha yang sukses, kita harus bisa membuat keputusan secara tepat waktu. Karena penundaan menyebabkan kehilangan suatu kesempatan. Kedua, kita harus ingat bahwa aset terbesar perusahaan adalah kita sendiri. Kita harus bisa menjaga diri kita secara rohani maupun jasmani. Kesehatan adalah hal yang nomor satu dan jauh lebih berharga daripada mesin atau perangkat komputer paling mahal di perusahaan kita. Menjaga kesehatan dan keseimbangan adalah energi untuk perusahaan kita sendiri. Terakhir, terdapat suatu pengetahuan yang saya terkoreksikan. Kita harus memiliki sifat percaya pada diri kita sendiri dan karyawan kita dalam membangun suatu usaha. Sifat ini akan menular setiap orang yang memiliki hubungan dengan kita. Pertama-tama, saya merasa sangat senang dan bersyukur karena kita sendiri dapat mengerti bahwa sangatlah susah untuk membangun perusahaan yang sukses. Kita membutuhkan banyak bantuan dan sifat-sifat kewirausahaan yang tepat, dan kita pun belum tentu bisa menerapkan seluruh sifat tersebut. Saya juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan menerapkannya kelak ketika saya sudah turun dalam dunia bisnis. Pertama-tama, saya ingin bisa keluar dari zona nyaman dan berusaha untuk mengejar goal saya. Memang betul, keluar dari zona nyaman sangatlah tidak enak, karena kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, persaingan, dan lain-lain. Namun, hal tersebut yang dapat membuat bisnis kita semakin berkembang. Saya juga memiliki motivasi, yaitu kita harus bisa bangkit dari rintangan yang ada. Dalam dunia wirausaha, pasti banyak sekali rintangan dan pasang surut yang muncul. Ambillah ilmu dari situ dan jadikanlah itu sebagai pengalaman, karena penyesalan datang di akhir. SDG yang saya pelajari adalah gender equality. Gender equality sendiri adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Dengan melakukan wawancara bersama PT Paket System Indonesia, saya belajar bahwa kesetaraan gender ini sangat bagus buat perkembangan perusahaan itu sendiri. Bahkan terkadang banyak sekali kaum wanita yang lebih memberikan ide ataupun inspirasi. Saya juga belajar bahwa gender equality merupakan hal yang sangat penting. Jika kaum wanita tidak dapat membela diri mereka sendiri, karena akan kehilangan figur yang memperjuangkan kepentingan mereka. Sebaliknya, ketika kaum wanita mendapatkan hak mereka sepenuhnya, maka mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak mereka. Saya merasa sangat senang karena dapat mengerti lebih dalam mengenai PT Paket System Indonesia, dan secara tidak langsung saya juga bisa mendapatkan koneksi dan wawasan yang lebih dalam mengenai gender equality. Saya sebagai generasi muda juga merasa bahwa tantangan semakin besar dan susah, apalagi zaman sekarang teknologi digital semakin canggih dan arus informasi tidak terbendung lagi. Bahkan saya merasa bahwa pendidikan akademis di sekolah tidaklah cukup dan harus dibekali dengan pendidikan moral agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Indonesia adalah negara di mana kaum feminis yang memiliki minimnya peran di ruang-ruang publik. Meskipun perempuan di Indonesia berjumlah sangat besar, tetapi secara nominal tingkat partisipasinya sangatlah sedikit, bahkan bisa dikatakan lebih rendah bila dibandingkan dengan pria. Maka saya memiliki motivasi yaitu agar kaum wanita di Indonesia dapat memiliki perlakuan yang layak seperti kaum pria. Bahkan sudah terbukti bahwa jika terdapat kaum wanita, maka suatu perusahaan dapat lebih maju dan berkembang. Tetapi terdapat suatu kutipan yang sangat menarik saat dunia mengatakan kebebasan hak di segala bidang. Sebenarnya mereka merupakan suatu hal, yaitu keseimbangan antara pria dan wanita. Keduanya tak sama, ada perbedaan peran di sana. Maka kita harus bisa meningkatkan keseimbangan gender, terutama di negara Indonesia. Di masa depan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menarik untuk saya lakukan, yaitu penyuluhan tentang animal sanctuary. Apa itu animal sanctuary?
Animal sanctuary adalah tempat di mana hewan-hewan yang terlantar bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan juga mendapatkan konsumsi yang layak. Tujuan saya ingin membuka animal sanctuary adalah untuk mengurangi banyaknya hewan-hewan terlantar di luar sana ataupun dibuang oleh pemiliknya yang lama, dan juga memberi mereka tempat tinggal yang layak dan makanan yang layak juga agar mereka bisa menikmati kehidupan selayaknya yang seharusnya mereka rasakan. Mengapa saya berpikiran untuk membuat animal sanctuary? Karena saya ingin membantu para hewan-hewan yang terlantar seperti kucing, anjing, dan lain sebagainya. Saya juga akan menggalang dana untuk kebutuhan pakan hewan-hewan dengan cara bekerja sama dengan kitabisa.com dan para influencer yang terkenal. Dalam dunia kerja, kita tidak selalu harus berdalam zona nyaman, tetapi kita bisa bekerja di luar zona nyaman. Kita supaya mendapatkan pengalaman baru dan juga hal-hal baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan makna hidup, bahwa jangan pernah berpikir, jika kita keluar dari zona nyaman, kita tidak akan bisa sukses. Misalnya, karena tidak ada teman dan terlalu banyak tekanan dari luar sana, yang tidak kita ketahui, kita harus berusaha untuk menghadapi hal-hal tersebut yang ada di depan kita, supaya kita bisa lebih mandiri ke depannya dan tidak hanya bergantung pada orang lain. Dalam dunia kerja, biasanya lebih banyak kaum pria daripada kaum wanita, dan terkadang masih ada ketidaksetaraan gender dalam dunia pekerjaan. Jika seseorang perempuan memiliki kesetaraan dan bagian yang sama dalam sebuah perusahaan, tentu dia akan lebih mudah dalam mengeksplorasi kemampuannya, sehingga perusahaan juga akan berkembang semakin besar karena sumbangan dari para perempuan yang ada di perusahaannya. Hal bernilai yang dapat diambil dalam dunia kerja di zaman sekarang ini, jangan ada ketidaksetaraan gender, karena wanita juga memiliki ide-ide dan pemikiran yang tidak kalah bagus dengan para kaum pria, sehingga dapat membantu suatu perusahaan untuk lebih maju dan menjadi sukses. Kegagalan adalah pilihan. Jika kamu tidak gagal, maka kamu tidak berinovasi. Saya Brian Christopher, kelas bisnis 2F, NIM 13-12001-0066. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.